Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali belajar hari ini dan kita akan belajar hari ini tentang teks eksposisi ya. Alhamdulillah bagi kalian yang baru kelas 10 mungkin masih ingat dulu ketika SMP apa itu paragraf eksposisi. Kalau lupa lagi, ini teks eksposisi itu adalah teks pemaparan dari sebuah pendapat, tetapi diiringi dengan argumen ya atau data-data gitu yang mendukung tentunya dengan pandangan kita tersebut. Seperti contohnya, kalian begitu masuk SMA tentu kalian mungkin kalau dikasih uang saku sama dengan SMP, kalian akan protes, "Mak, sekarang sudah SMA." Maka tentu uang sakunya minta ditambah. Mengapa perlu ditambah? Mungkin di situ kalian nanti akan berargumen penyebabnya atau alasannya ini dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita pelajari dalam paragraf eksposisi. Oke. Ini kompetensi dasar kita hari ini ya. Jadi kalian diharapkan nanti memahami tentang struktur teks eksposisi ya, kaidah penulisan teks eksposisi baik secara lisan maupun secara tulisan ya. Kemudian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke. Berikutnya pengertian teks eksposisi terlebih dahulu. Jadi teks eksposisi ini adalah pengembangan paragraf penulisannya yang penulisannya ditulis dengan tujuan menjelaskan ya atau memberikan pengertian dengan gaya yang singkat dan akurat karena disertai dengan fakta dan data-data. Oke. Itu tentang pengertian paragraf eksposisi. Nah, kemudian struktur paragraf eksposisi. Nah, strukturnya yang pertama adalah pernyataan pendapat atau pernyataan umum terlebih dahulu. Jadi contohnya nih, ketika kalian akan menyampaikan ini kepada orang tua, "Mak, sekarang saya ini harus punya HP." Kenapa? Karena sekarang belajar menggunakan HP melalui daring atau dalam jaringan ya, belajarnya online ya, jadi harus menggunakan HP. Jadi tugas-tugas mengerjakan dan mengumpulkan melalui HP ya. Jadi itu pernyataan umum terlebih dahulu. Kemudian nanti argumentasi. Nah, argumentasi itu kalian menyampaikan bukti-bukti bahwa semua pelajaran disampaikan secara online ya, tugas-tugas disampaikan secara online, kemudian dikerjakan secara online, kemudian dikumpulkan secara online juga. Nah, kemudian nanti kita akan melihat nilainya juga secara online ya. Sekarang seperti itu. Kemudian nanti penegasan ulang. Penegasan ulang ini baru di paragraf terakhir. Nah, ternyata dari berbagai argumen tersebut maka diperlukan atau harus memiliki HP. Oleh karena itu, ini pentingnya kalian untuk belajar teks eksposisi. Oke. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri teks eksposisi ya. Jadi kalau tadi strukturnya, sekarang ciri-ciri paragraf itu teks eksposisi atau bukan. Yang pertama, bersifat informatif. Seperti tadi, jadi menyampaikan informasi. Apakah yang kita ingin sampaikan itu jadi menjadi informasi bahwa ternyata seperti tadi yang belajar melalui daring, kemudian ketika jenjang pendidikannya naik maka sangunya juga atau uang sakunya juga harus ditambah gitu ya. Jadi kita sampaikan informasi-informasi karena itu merupakan sebuah kebutuhan berdasarkan fakta dan data yang ada. Kemudian bersifat objektif. Objektif itu artinya apa adanya ya. Jadi tidak berdasarkan kepentingan satu hal yang lainnya, tapi memang betul-betul keadaannya seperti itu. Ya, itu namanya objektif. Yang berikutnya adalah berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta seperti kalian melihat nih atau melihat penampilan Pak Guru, bajunya agak biru, batik, kemudian agak kuning-kuning, songkonya hitam. Bagaimana? Cocok ya kan? Jadi kalian bisa juga menilai seseorang mungkin dari
seragamnya dan sebagainya. Kalian itu bisa juga masuk di dalam paragraf teks eksposisi ya. Kemudian menggunakan pronomina. Pronomina itu artinya kata ganti ya. Ada nanti itu kata ganti pronomina personal atau kata ganti orang, atau pronomina nomina atau kata ganti benda ya, seperti kalau kata ganti orang itu seperti dia, kata ganti orang ketiga ya, dan lain sebagainya. Maka itu diperlukan ya untuk menyebutkan, karena tidak mungkin kita selalu menyebutkan nama orangnya, tetapi harus dengan kata ganti. Kalau dalam bahasa Arabnya domir ya, domir kata ganti. Kalau bahasa Inggrisnya pronunciation. Kemudian kita juga menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata sambung. Kata sambung ini ada dua. Ada kata sambung waktu seperti kemudian, lalu, ya. Kemudian ada lagi konjungsi sebab akibat. Sebab akibat itu karena itu, ya, oleh sebab itu dan lain sebagainya. Itu menggunakan kata sambung atau konjungsi, ya. Itu yang keempat. Kemudian yang keenam, menggunakan istilah. Istilah di sini yang dimaksud adalah istilah leksikal, ya. Istilah leksikal itu artinya istilah yang sebenarnya artinya. Jadi contohnya nih, contohnya ada kata meja. Meja ini berarti meja yang sebenarnya, meja yang bisa kita gunakan untuk belajar. Ada lagi meja yang berwarna hijau, berarti benar-benar meja ini berwarna hijau. Karena ada lagi makna yang lain, meja hijau itu berarti pengadilan. Tetapi di dalam istilah dalam teks eksposisi ini adalah arti yang sebenarnya atau bermakna leksikal. Ya, jadi kalau yang meja hijau berarti pengadilan itu bukan leksikal, ya, gitu. Jadi itu makna kiasan atau makna konotasi. Kemudian ada lagi bahasanya, ya, bahasanya menggunakan bahasa baku. Artinya bahasa yang sesuai dengan ejaan. Jadi bahasanya sesuai dengan ejaan. Jadi tidak boleh di dalam menulis paragraf eksposisi itu dan lain-lain ditulis DLL, itu tidak boleh. Jadi harus ditulis apa adanya dan lain-lain. Kemudian tersebut harus ditulis tersebut, tidak boleh TSB seperti kalian menulis di dalam WA mungkin, atau di dalam Facebook, atau di dalam SMS gitu, yang biasanya kalian disingkat-singkat seperti itu. Tetapi kalau dalam paragraf eksposisi ini harus sesuai dengan kaidah bacaannya atau baku. Nah, demikian pelajaran kita tentang teks eksposisi, dan setelah ini giliran kalian yang membuat paragraf eksposisi dari perasaan kalian. Terserah kalian mau mengungkapkan apa, ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan komen yang positif, ya. Kemudian kalau tentang pembelajaran, Pak Guru sampaikan bahwa guru itu bukan lebih tahu, tetapi duluan tahu. Jadi boleh jadi siswa yang mau belajar lebih banyak, maka dia nanti akan menjadi orang yang hebat, bahkan boleh jadi nanti akan menjadi orang yang lebih pintar daripada gurunya, ya. Semangat belajar terus meskipun melalui daring, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.